Bab 2335 di Aula Utama Istana Abadi, para tetua menatap Mo Xianfeng satu persatu, dan dahi Mo Xianfeng berkeringat. Penatua, aku tidak menyangka orang itu akan seperti ini. Arai abadi awalnya adalah pedang bermata dua. Ketika Anda membiarkan semua orang menggunakannya, Anda tidak melindungi keselamatan semua orang. Bukankah itu tanggung jawabmu? Penatua mengambil sarung tangan dan bertepuk tangan keras. Mo Xianfeng panik dan tampak malu. Aku akui, mungkin ada hubungannya denganku, tapi apa? Apakah Anda ingin melewatkan uang? Tetua bertanya. Tetapi Mo Xianfeng panik dan menatap tetua dengan ngeri. Aku bersedia menerima hukuman. Hukuman? Ketika Anda pergi ke sana, Anda membenci orang satu persatu, tetapi sekarang Anda baik-baik saja, dan Anda kembali sendirian. Sayang sekali mengatakan itu, tetua berkata dengan muram, dan Mo Xianfeng tahu rasa malunya. Tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Penatua, saya. Apa kamu? Anda memberi saya alasan. Mo Xianfeng tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa berkata, Penatua, orang itu akan melepaskan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Jangan bilang kami, kurasa kamu tidak bisa menghadapinya. Oh, maksudmu, dia terlalu bagus, Anda bukan lawannya, Penatua itu bertanya. Mo Xianfeng tahu bahwa dia akan mati dengan menyedihkan jika dia melanjutkan. Jadi dia berinisiatif untuk mengakui kesalahannya. Saya tidak kompeten, dan sayalah yang melibatkan semua orang. Pergi ke aula pemurnian api dan jadilah api abadi. Apa? Mo Xianfeng terkejut. Tetapi tetua itu berkata dengan dingin. Tidakkah kamu ingin aku menghancurkan jiwamu yang abadi? Aku akan pergi. Baiklah, pergi ke aula pemurnian api. Ketika Anda keluar, saya akan mengatur Anda untuk pergi dengan beberapa dewa api. Jika kamu masih tidak bisa membawanya, kamu akan menunggu abunya padam. Iya, warna peri tinta itu jelek sampai diambil. Para tetua lainnya saling memandang, sampai seseorang berkata, Penatua, hanya ada sedikit yang abadi. Apakah kamu benar-benar ingin dia menjadi api abadi? Setidaknya dengan cara ini, kekuatannya bisa dirangsang, tapi dia tidak bisa lagi menjadi pria normal, kata tetua itu dingin. Ketika mereka mendengar ini, mereka saling memandang dan berhenti berbicara. Lin Tiana telah menyelesaikan susunan dan memperbaiki penghalang roh para jenderal abadi ini. Orang-orang itu memberi penghormatan kepada Lin Tian satu persatu dan memperlakukan Lin Tian sebagai tuannya. Si pemimpi bahkan lebih bersemangat dan berkata, Tuhanku, engkau benar-benar kuat. Berhentilah menyanjung, sekarang mari kita lanjutkan. Lin Tian ingin pergi ke kuil Xianyu saat ini. Iya, orang-orang itu segera memimpin, dan mereka yang berada di kejauhan harus mengikuti dalam diam. Sekitar setengah hari kemudian, mereka keluar dari pegunungan. Sekilas, itu berkabut. Lin Tian berkata, apakah ini pegunungan tempat kuil kerajaan peri berada? Iya, ketika Lin Tianzeng hendak meninggal, beberapa api tiba-tiba datang di udara, dan kemudian mendarat, satu persatu, petugas pemadam kebakaran muncul. Orang-orang pemadam kebakaran ini tidak memiliki pakaian, dan seluruh tubuh mereka seperti fire, mirip dengan Raja Api, tetapi berbeda dengan Raja Api. Di antara mereka, Mo Xianfeng ada di sana, dan dia menatap Lin Tian dengan marah saat ini. Wah, kamu akhirnya datang. Suaranya sedikit mendung dan lembut, seperti suara seorang wanita, yang membuat Lin Tian tertawa. Apa, menjadi seperti seorang wanita? Kemarahan Mo Xianfeng meledak di tempat, dan para jenderal abadi itu menatap Mo Xianfeng satu persatu karena terkejut. Beberapa orang juga memperkenalkan Lin Tian, Tuanku, ini adalah kuil Xianyu yang abadi. Oh, api abadi? Ya, setelah menjadi api abadi, tubuh orang-orang itu akan berubah menjadi api. Pada saat yang sama, kecepatan dan efektivitas tempur mereka akan sangat meningkat, tetapi mereka tidak akan lagi bisa kembali ke masa dewasa dan menjadi seorang pria. Lin Tian berkata sambil tersenyum, oh, itulah artinya. Mo Xianfeng melihat bahwa para jenderal abadi itu benar-benar mengikuti jalan napas Lin Tianhou. Bagaimana kalian semua bisa berpaling padanya? Orang-orang ini tidak berbicara, dan Mo Xianfeng sangat marah sehingga dia menatap Lin Tian. Wah, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan pada mereka, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi jika kamu mengubahku menjadi musuh seperti itu. Oh, apakah Anda punya cara untuk berurusan dengan saya? Lin Tian bertanya. Angin peri tinta berkata dengan dingin, ya, biarkan kamu hidup di lautan api. Selesai mengatakan, Mo Xianfeng dan api abadi lainnya bersama-sama, Lin Tian dan yang lainnya dikelilingi oleh lautan api.
Api ini sangat kuat, dan yang abadi tidak dapat menahan satu persatu, dan Lin Tian harus membiarkannya kembali. Orang-orang abadi itu akan segera kembali, dan Mo Xianfeng mengabaikan mereka, malah menatap Lin Tian. Wah, kamu tidak lari. Melarikan diri? Apakah menurut Anda itu perlu? Lin Tian bertanya, dan Mo Xianfeng ini menjelaskan, api ini, tetapi api unik di kerajaan hantu, diintegrasikan ke dalam tubuh kita, dan biarkan kita menjadi api abadi. Lalu apa? Lin Tian tidak peduli sama sekali, dan Mo Xianfeng berkata dengan dingin, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Angin Mo Xian bertiup, dia berteriak kepada mereka semua, tingkatkan api. Iya, Lin Tian tertawa dan membakar raja. Tidak hanya itu, dia menjadi bagian dari api. Tubuh api menyerap nyala api di sekitarnya satu persatu, dan Raja Api menuangkan pada satu orang, dan nyala api pada orang itu langsung diserap, dan kemudian menjadi. Bacaan teks lengkap gratis di Kota Buku saya bab ini belum selesai, klik halaman. Berikutnya mayat hitam, orang-orang terlihat konyol, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, ternyata apa yang disebut api abadi kehilangan apiku dan menjadi mayat. Para dewa api ketakutan, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang dapat memadamkan api mereka dengan mudah, jadi mereka mundur satu persatu. Namun, Mo Xianfeng sedang terburu-buru, karena tetua telah memerintahkannya, jika dia melarikan diri lagi, dia akan mati. Jadi dia berteriak kepada orang-orang itu, untuk apa kamu mencalonkan? Cepat! Apakah kamu tidak lari dan mati? Beberapa berteriak, sementara yang lain memanja, ya, dia monster. Api itu mengerikan, selesai mengatakan, api abadi itu melarikan diri, dan etos abadi tinta menginjak kaki. Lin Tian tetapi menatap etos abadi tinta ini, apa yang kamu pikirkan? Mo Xianfeng panik, wah, sudah kubilang, aku tidak akan takut padamu. Kalau begitu, apakah kamu akan melawanku sampai akhir, atau melarikan diri? Lin Tian tersenyum padanya, dan Raja Api berdiri di depannya. Mo Xianfeng segera melompat ke udara dan tidak membiarkan Raja Api menyentuhnya. Namun, Raja Api belum pulih ke puncaknya, kecepatannya tidak sebagus Mo Xianfeng ini. Oleh karena itu, Mo Xianfeng berkata dengan gembira, haha, benda ini tidak bisa mengejarku. Lin Tian tersenyum dan berkata, kami juga perlu mengejarmu. Setelah itu, Lin Tian membawa semua orang ke pegunungan, dan Mo Xianfeng terkejut, karena dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menjatuhkan Lin Tian, dia akan selesai, jadi dia berkata, wah, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, memperingatkan saya. Bab 2336 lihatlah semua Lin Tian Xiao, angin peri tinta tidak mengerti, apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu tidak ingin aku mati? Bagaimana Anda peduli jika saya terjebak di dalamnya? Lin Tian bertanya. Setelah melihat niat pihak lain, Mo Xianfeng sedang terburu-buru, aku hanya tidak ingin kamu pergi. Ayo, kenapa? Sebaliknya, Lin Tian bertanya pada Mo Xianfeng sambil tersenyum. Mo Xianfeng terlalu malas untuk mengatakannya, sementara Lin Tian Xiao berkata, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan pergi. Setelah itu, Lin Tian membawa semua orang ke gunung, dan Mo Xian sangat terburu-buru. Sampai Mo Xianfeng memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba terbang ke Lin Tian dan yang lainnya, lalu menatap Lin Tian dan berkata, wah, kamu memaksaku. Oh, apa yang akan Anda lakukan? Lin Tian bertanya sambil tersenyum bahwa tubuh Mo Xianfeng tiba-tiba mengembang, dan kemudian api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya. Yang abadi itu akan terkejut satu persatu. Beberapa orang bergumam, apakah dia akan menjadi Raja Api? Raja Peri Api, Lin Tian tidak tahu apa itu. Seorang abadi akan berkata, dikatakan bahwa selama api abadi melepaskan kekuatan internalnya, dia dapat menyerap api di sekitarnya, dan kemudian menjadi Raja Abadi Api. Tetapi dia akan kehilangan dirinya sendiri. Kehilangan dirimu sendiri, ya, seseorang pernah melakukan ini, lalu kehilangan dirinya sendiri, dan akhirnya bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Mendengar ini, Lin Tian penasaran menatap Raja Peri Tinta. Apakah kamu lebih suka tidak memiliki kesadaranmu sendiri, tetapi juga menghentikanku? Menggunakan kesadaran jernih terakhirnya, Raja Mo berkata, selama aku bisa menghentikanmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, begitu gigih, omong kosong. Jika saya gagal lagi, para tetua itu tidak akan membiarkan saya pergi. Setelah itu, Peri Tinta meraung. Pada saat berikutnya, Raja Peri Api yang berubah dari Raja Peri Tinta telah terbakar di kedua matanya, dan seluruh bentuk wajah tidak dapat dilihat.
Saat ini, di Istana Abadi, para tetua itu menatap gambar, yang dapat melihat apa yang terjadi di pegunungan. Dia telah menjadi Raja Api, seorang tetua berkata tiba-tiba, sementara yang lain tampak dingin. Tetua itu berkata dengan dingin, dia memintanya. Pada saat ini, Mo Xian di pegunungan menjadi Ratu Api. Hanya ada satu obsesi, itu untuk membunuh Lin Tian. Jadi dia meninju dengan kepalan tangan, dan kemudian terbang ke Lin Tian dengan tinju api melintasi langit. Lin Tianhua berubah menjadi bayangan yang harus dihindari, tetapi para jenderal abadi itu tidak menghindari. Mereka semua terguncang oleh tinju itu. Ini agak gila. Lin Tian menarik napas, dan Mo Xianfeng menatap Lin Tian lagi, dan berkata dengan suara serak, "Aku ingin membunuhmu." "Kamu bukan dirimu sendiri. Kamu ingin membunuhku?" Lin Tian tertawa pahit, lalu mengeluarkan alat musik langit, dan melambaikan senar. Di bawah pengaruh suara sitar, roh angin peri tinta menderita, sementara makhluk abadi lainnya penasaran dengan apa yang terjadi. Lin Tian menertawakan angin peri tinta, "Ada dua roh peri di tubuhmu sekarang, Padai adalah milikmu, yang lain adalah pengendalimu, kan?" Angin peri tinta menatap Lin Tian dengan aneh, "Anda, meskipun kamu terintegrasi, itu sangat tidak stabil. Jika aku mengaduk musik sedikit, kalian berdua jiwa abadi akan berdampak pada tubuh ini." Lin Tian tersenyum dan menatap angin peri tinta. "Jalur angin Mohan, kamu harus berterima kasih padaku karena telah membuatmu sadar, bukan?" Lin Tian tersenyum padanya, dan kemudian suara serak lainnya di Mo Xianfeng berkata, "Sialan, aku akan membunuhmu." Tetapi pada saat ini, Lin Tian terus berfluktuasi, membuat dua jiwa abadi dari tubuh ini berteriak. Jenderal abadi lainnya semuanya bodoh, dan beberapa berkata, "Saya tidak menyangka bahwa Raja Abadi Api dapat memulihkan kesadaran." "Apakah kamu tidak mendengar itu? Itu adalah dua roh," seseorang menjelaskan. Semua orang mengerti apa yang sama. Di Istana Abadi, para tetua itu terkejut, terutama yang lebih tua. Orang ini bisa menyadarkan seseorang yang menjadi Raja Abadi Api. Beberapa tetua membeku dan berkata, "Anak itu terlalu mengerikan. Tapi dia adalah musuh kita, jadi kita harus membunuhnya. Jika tidak, pemimpin istana akan menyalahkan kita, dan kita akan berada dalam masalah besar." Orang-orang mengangguk dan berpikir itu masuk akal. Di pegunungan, Lin Tian melepaskan Raja Hantu ketika kedua roh itu tidak peduli pada diri mereka sendiri. Raja Hantu melewati Raja Abadi Api, dan angin abadi tinta dan suara lain terkejut sekaligus. Tetapi sudah terlambat, mereka sepenuhnya dikendalikan oleh Lin Tian. Lin Tian tersenyum pada angin peri tinta dan berkata, "Haruskah aku memanggilmu Raja Peri Api, atau apa?" Roh Mo Xian menggerogoti giginya, tetapi dia tidak bisa tidak mematuhi maksud Lin Tian, dan kesadaran lain bahkan membuat hewan itu berdengung. Lin Tian sangat penasaran, "Dari mana kamu berasal?" Mo Xianfeng juga ingin tahu, jadi dia berkata, "Sebelum saya menjadi Raja Api, itu tiba-tiba menyusup dan kemudian mengendalikan saya." Lin Tian mengerti, lalu memaksa jiwa abadi keluar, dan kemudian ada bayangan api hitam. Orang-orang penasaran tentang apa bayangan api hitam itu, dan Lin Tian Xiao melihatnya. "Katakan, mengapa kamu menyelam ke dalamnya?" "Selama dia mengubah keputusan Raja Peri Api untuk mengubah dirinya menjadi Raja Peri Api, maka aku akan menyelam ke dalam tubuhnya dan membiarkan jiwa abadinya menghilang sepenuhnya. Tapi aku tidak menyangka akan ditemukan olehmu." Bacaan gratis teks lengkapnya hanya ada di kota buku saya. Klik halaman berikutnya untuk mengetahui bahwa api hitam sangat tidak menyenangkan. Begitu Lin Tian mendengar ini, dia langsung tertawa. "Sepertinya kamu adalah Raja Api Hitam dari Kerajaan Hantu." Pihak lain segera terkejut, "Apakah kamu mengenalku? Aku pernah ke Kerajaan Hantu, dan aku pernah melihat yang serupa, tapi mereka tidak sekuat kamu." Lin Tian menatap Raja Api Hitam sambil tersenyum. Raja Api Hitam berkata tanpa daya, "Tidak peduli seberapa kuatnya, itu bukan karena ojika Anda." "Aku bukan lubang." Lin Tian tersenyum, tetapi Raja Api Hitam tidak bisa berkata-kata. Sebaliknya, Lin Tian memandang Mo Xianfeng dan berkata, "Apakah kamu ingin membalas dendam?" Beraninya Mo Xianfeng, tepatnya, dia tidak memiliki kemampuan ini, jadi dia menatap Lin Tian dengan aneh. Dia bahkan tidak bisa menjadi Raja Api Abadi. Apalagi yang bisa saya lakukan? Mendengar ini, Lin Tian tersenyum, "Ayo pergi ke Istana Abadi." Tapi Mo Xianfeng mengingatkannya, "Sudah kubilang, 10 tetua kuil Xianyu sangat kuat, bahkan jika kamu pergi, kamu tidak bisa menahan serangan mereka."
Bukankah kamu Jenderal Abadi dan Api Abadi sangat kuat? Tapi pada akhirnya, Lin Tian bertanya, tetapi Mo Xianfeng menjelaskan, itu karena susunan abadi sebelumnya yang Anda memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya, tapi di kuil Xianyu, menghadapi 10 tetua teratas, kamu tidak punya kesempatan. Aku akan tahu kapan aku pergi. Lin Tian benar-benar salah, dan Mo Xianfeng harus berhenti berbicara, tetapi dia sangat tertekan. Namun, saat ini, di Istana Abadi, para tetua saling memandang, sampai tetua itu bangkit dan berkata, "Ayo, mari kita sambut pria hebat legendaris itu." Bab 2338. Ketika tetua melihat jawaban dari para tetua ini, dia terlihat sangat buruk sampai Lin Tian berkata, "Anda para tetua, apakah Anda ingin pergi bersama?" Mendengar itu bersama-sama, para tetua ini, satu persatu, tampak aneh, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ada apa? Maukah kamu datang?" Menggoda Lin Tian lagi membuat para tetua ini merasa malu. Beberapa dari mereka masih marah, jadi beberapa penatua berkata, "Mari kita pergi bersama, penatua. Kamu bisa melakukannya." Begitu kata-kata ini keluar, para tetua itu keluar satu demi satu. Hanya tetua yang duduk di sana dan menatap pemandangan di mana 9 tetua lainnya mengepung Lin Tian. Tetapi hatinya mulai bergumam, bayangan, jika ada cara untuk benar-benar membuat bayangan ini tidak dapat dikerahkan, dia akan selesai. Memikirkan hal ini, tetua mulai berpikir, sampai beberapa saat kemudian, dia berbalik dan pergi. Ketika Lin Tian menemukan bahwa tetua itu tidak melihatnya, dia bertanya-tanya, "Apa yang akan kamu lakukan, Pak Tua?" Tidak hanya Lin Tian, tetapi juga para jenderal abadi sangat penasaran, tetapi tidak ada yang tahu bahwa sampai seperempat jam kemudian, tetua itu muncul lagi. Pada saat ini, tetua memanggil kerumunan, mundur. Semua orang bingung, tetapi tetua menyuruh mereka pergi, dan tetua menatap Lin Tianleng dan berkata, "Wah, hal terkuat yang kamu miliki adalah bayangan, kan?" "Bayangan hanyalah salah satu saranaku," Lin Tian Xiao berkata, dan tetua mendengar cibiran ini, "Sarana?" "Iya, bagaimana jika semua bayangan ini hilang?" tetua bertanya, tetapi Lin Tian tertawa, "Bagaimana mungkin tidak? Tunggu, kamu akan lihat." Penatua bersumpah. Orang-orang penasaran tentang apa yang akan dilakukan tetua itu, tetapi Lin Tian tersenyum pada tetua itu dan berkata, "Ayo, aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan." Pada saat ini, tetua mengeluarkan gambar, dan kemudian menaburkannya ke udara. Gambar itu segera berkilauan dengan emas, dan kemudian seluruh aula menjadi sama. Ketika mereka melihat lukisan itu, mereka terkejut, beberapa dari mereka tergagap, ini adalah gambaran kepunahan. Para jenderal abadi terkejut satu persatu, karena mereka tahu bahwa begitu gambar ini muncul, bayangan Lin Tian tidak akan berfungsi. "Wah, kamu dapat melihat bahwa gambar kepunahan ini secara khusus ditujukan pada bayangan, dan kamu, trik itu, rentan terhadap serangan di depan senjata ajaib ini," kata sesepuh itu bangga. Para tetua lainnya juga sangat senang. Huo Jiang bangga dengan caranya, "Wah, jika kamu tidak memiliki bayangan, kamu akan menunggu kami membersihkan." Ketika Lin Tian mendengar ini, dia menertawakan mereka. "Kalian semua bilang itu senjata ajaib." "Ya, itu adalah senjata ajaib, dan salah satu senjata sihir tambahan paling kuat di negeri dongeng." Tetua itu penuh percaya diri. "Jika itu sihir, kamu sudah selesai." Begitu suara Lin Tian jatuh, gambar itu jatuh ke tangan Lin Tian dan dikumpulkan oleh Lin Tian. Semua orang dibutakan, dan para tetua saling memandang. Tetua itu menatap Lin Tian dengan aneh. "Wah, apa yang telah kamu lakukan?" Lin Tian tersenyum dan berkata, "Makini senjata Ice milik saya, bagaimana menurutmu?" Mendengar ini, Dachang sudah sangat tua sehingga dia dikalahkan. Dia menatap Lin Tian, tetapi Lin Tian bertanya sambil tersenyum, "Apakah ada senjata ajaib lainnya? Jika demikian, buang saja." Mereka semua menggertakkan gigi satu persatu. Jelas, mereka ingin membunuh Lin Tian. Lin Tian mengabaikan mereka dan hanya menatap mereka dalam diam. Para jenderal abadi terkejut satu persatu. Bagaimanapun, Lin Tian bisa hidup, kemudian mereka bisa hidup. Jika tidak, Lin Tian akan mati. Cukup, akhirnya, tetua itu tidak tahan untuk berdiri, sementara 9 tetua lainnya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Lin Tian menertawakan yang lebih tua, "Apakah ada cara? Awalnya, aku ingin menangkapmu. Tapi sekarang tidak mungkin menangkapmu hidup-hidup, jadi aku akan memberimu tumpangan," kata sesepuh itu, dan bersenandung.
Lin Tian dan para makhluk abadi itu akan memiliki pusaran air di sekitar mereka, yang akan langsung menyedot mereka ke tanah, dan tidak tahu kemana mereka pergi. Pada saat berikutnya, aula utama menjadi sunyi. Huo Jiang berkata dengan rasa ingin tahu, "Penatua, di mana orang itu?" "Makam kuil?" "Apa?" Semua orang terkejut, dan tetua berkata dengan dingin, "Dikatakan bahwa ada banyak tulang ilahi yang terkubur di makam istana suci, dan ada juga roh yang memakan darah seperti orang gila di tulang ilahi, dan mereka pasti akan mati jika mereka masuk." Tapi Tuan Istana berkata, "Ada iblis, jika Anda membiarkan anak itu masuk, dia akan mati." Beberapa tetua terkejut. "Aku akan mati jika aku mati, tapi aku tidak bisa menangkapnya hidup-hidup." Tetua itu telah meremehkannya, tetapi yang lain hanya bisa menganggukkan kepala ketika mereka memikirkan kemampuan mengerikan Lin Tian. Pada saat ini, di ruang gelap, ada tablet batu di mana-mana, dan di bawah tablet batu ini, ada suasana yang sangat kuat. Si pemimpi bertanya-tanya, "Di mana ini?" Pada awalnya, Mo Xianfeng dan yang lainnya tidak tahu. Anda dapat melihat nama-nama aneh di lau batu dan bukit-bukit di sekitarnya. Angin peri tinta itu terkejut. Makam Sengong, si pemimpi jelas mendengar tentang tempat ini, jadi dia menatapnya di tempat. "Apa? Makam kuil?" Jenderal abadi lainnya bahkan lebih takut menjadi konyol. Dan Lin Tianhao berkata, "Makam kuil, apakah itu mengerikan?" Mo Xianfeng menjelaskan, makam kuil adalah tempat di mana para dewa dan manusia dimakamkan di kuil Xianyu. Menguburkan abdi Allah, teks lengkap bacaan gratis ada di kota buku saya. Klik halaman berikutnya untuk menyelesaikan bab ini. Ya, dikatakan bahwa ada banyak dewa dan roh yang dimakamkan di sini, tetapi mereka akan menyedot darah jika mereka makan darah seperti orang gila. Ketika mereka mendengar kata-kata Mo Xianfeng, mereka semua merinding, tetapi Lin Tian berkata, "Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak dewa yang dimakamkan di Istana Abadi." Orang-orang juga bertanya-tanya, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ayo, lihat baik-baik para dewa dan manusia ini, bagaimana kabar mereka?" Tapi si pemimpi berkata dengan tergesa-gesa, "Elsayar, aku tidak bisa melihatnya." "Mengapa? Dewa dan manusia, yang semuanya adalah dewa, pasti memiliki kekuatan yang luar biasa, dan roh mereka masih kuat. Jika mereka dirasuki oleh mereka, saya khawatir mereka tidak tahu bagaimana cara mati." Tapi Lin Tian tertawa, "Ya Tuhan, aku belum pernah melihatnya." Setelah itu, Lin Tian mengabaikan peringatan ini, tetapi si pemimpi dan yang lainnya hanya bisa mengikuti dalam diam. Sampai setelah beberapa saat, sebuah bukit tiba-tiba bergetar, dan kemudian tawa datang. Sudah lama sejak begitu banyak orang datang ke sini. Mo Xianfeng dan yang lainnya melihat sekeliling dengan ketakutan, dan seseorang berteriak, "Siapa?" "Saya." Pada saat ini, bayangan pria gemuk muncul, dan terlihat sangat sederhana dan jujur, yang tidak terlalu mengerikan. Tapi seperti yang kita semua tahu, mereka semua di sini adalah roh, dan mereka semua adalah orang mengerikan yang memakan darah seperti orang gila, dan bahkan mengambil tubuh orang lain. Jadi semua orang berjaga-jaga satu persatu. Hanya Lin Tian yang tersenyum pada orang ini dan berkata, "Ini agak kosong." "Kosong? Saya tidak kosong." Pria gendut itu tertawa ketika dia melihat seorang kaisar peri menertawakan dirinya sendiri. Soalnya, tubuhnya hilang. Hanya ada satu roh yang tersisa. Bukankah itu kosong? Bab 2339. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum, dan pria gemuk kecil itu, melihat senyum Lin Tian, berkata, "Ini, kamu yang paling berani. Saat ini, kamu masih bisa tersenyum." Aku tertawa, dan aku bersalah. Ini bukan kejahatan, tapi itu akan mati, dan saya ingin tertawa. Ini agak tak terlukiskan. Xiao Feixi tertawa, dan Lin Tian menatapnya sambil tersenyum. "Bagaimana kau yakin? Aku akan mati?" Pria gemuk kecil itu berpikir bahwa Tuhan dan manusia, pada tahun-tahun ini, jika yang abadi berani datang ke sini, dia harus mati. Jadi dia tertawa dan berkata, "Karena kamu lemah, kamu harus mati." "Benarkah?" Kemudian Anda mencoba. Untuk pertama kalinya, pria gemuk kecil itu mendengar permintaan seperti itu, jadi dia harus tersenyum. "Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhimu." Setelah itu, pria gemuk kecil itu, dengan tangan kanannya terulur, memiliki daya tarik kuat yang berasal dari telapak tangan pria gemuk kecil itu, yang tampaknya mengisap Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak bergerak. Ini membiarkan orang gemuk kecil Leng selanjutnya, bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab? "Kamu tidak bisa mengisap orang," Lin Tian bercanda, tetapi dalam hatinya dia tertawa. "Itu saja, apakah kamu ingin mengisapku, hari ini?"
Pria gemuk kecil itu tidak bisa mengerti. Secara umum, begitu dia mengulurkan tangannya, sisi lain akan tersedot ke depannya. Tetapi sekarang tidak peduli bagaimana dia mencoba, Lin Tian tidak bergerak. Yah, jangan coba, tidak ada gunanya. Lin Tian terlalu malas untuk melihatnya terus merokok. Tetapi pria gemuk kecil itu tidak mengerti. Katakan, mengapa? Mengapa? Apakah Anda benar-benar ingin saya memberitahu Anda? Iya, saya memiliki semacam pemisahan udara. Dan metode tarik-menarik Anda, yang disebut penyerapan udara, didorong di sekitar saya oleh aliran udara, dan kemudian saya tersedot. Tapi udara ini sekarang dilarutkan oleh pemisahan udaraku, yang tidak akan bekerja untukku secara alami. Penjelasan Lin Tian membuat Xiao Pang berkata dengan dingin, kalau begitu aku punya gerakan lain. Tetapi si pemimpi dan yang lainnya menikmatinya, dan rasa takut mereka berangsur-angsur menghilang. Pada saat itu, telapak tangan Xiao Pang jatuh pada Lin Tian. Dia ingin melawan Lin Tian, tetapi tubuhnya sudah berubah menjadi bayangan ajaib. Jadi telapak tangan pihak lain, meskipun dipukul, menghilang. Tidak hanya itu, Lin Tian berdiri di atas bukit di belakang Xiao Pang dan berkata sambil tersenyum, aku di sini. Xiao Pang berbalik dan menemukan Lin Tian berdiri di atas bukit. Mengapa kamu di sini? Katanya. Pada saat ini, Lin Tian menghentakkan kakinya, dan bukit itu retak. Kemudian Lin Tian mengulurkan tangannya, dan tulang tangannya jatuh di telapak tangan Lin Tian. Bagaimana menurutmu? Ketika dia melihat tulang tangan, Pang kecil terkejut, karena itu adalah tulang ilahinya sendiri, biasanya rohnya ada di dalamnya. Jika dikendalikan oleh Lin Tian, itu akan berbahaya, jadi dia berkata, kembalikan kepadaku. Roh bisa bertumpu pada tulang roh, tetapi tulang roh juga bisa memengaruhi roh. Lin Tian tersenyum dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana menurutmu? Setelah Lin Tian selesai, dia mengosongkan dan memasuki tulang ilahi, yang memiliki ruang kesadaran. Ketika Lin Tianxu menerobos ke dalamnya, roh yang tersembunyi di tulang roh segera terasa tidak enak, sementara bayangan kecil yang gemuk dan ilusi di luar berkedip, seolah-olah akan menghilang kapan saja, dan pada saat yang sama bersumpah, hentikan. Saya telah mengatakan bahwa roh tidak dapat hidup tanpa roh. Karena pertahanannya terlalu lemah, itu tidak sebagus penghalang roh. Lin Tian tertawa, dan gemuk kecil itu sedang terburu-buru. Dia segera membiarkan sosok ilusinya bergegas ke Lin Tian. Tapi Lin Tian mencibir, dan Raja Hantu langsung bergegas ke tulang ilahi, menabrak roh tersembunyi di dalamnya, dan sosok kosong gemuk kecil itu segera terkejut. Kamu. Tubuh dan jiwamu telah dikendalikan olehku. Apakah sudah waktunya untuk jujur? Kamu hantu ilusi. Lin Tian menertawakan gemuk kecil itu, dan gemuk kecil itu terlihat jelek. Pada saat ini, Lin Tian memasuki segel jiwa dan mengendalikan roh. Ini membuat Xiao Pang semakin terkejut. Kamu hanya seorang kaisar peri. Mengapa jiwamu begitu kuat? Meskipun aku adalah kaisar abadi, aku juga roh, tetapi rohku jauh lebih kuat darimu. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Si gemuk kecil itu tidak mempercayainya, dan si pemimpi dan yang lainnya tahu bahwa Lin Tian telah ke dunia ilahi. Jadi itu adalah roh yang tidak biasa. Adapun Lin Tian, dia melihat bahwa pria gemuk kecil itu tidak mempercayainya, dan kemudian dia menyingkirkan tulang suci itu dan berkata sambil tersenyum, oke, sekarang tulang dan roh sucimu ada di sini bersamaku. Jika Anda tidak ingin mereka sibuk, tolong tunjukkan jalannya. Pimpin jalan, bagaimana caranya? Itu saja, bagaimana cara keluar? Lin Tian menatap Xiao Pang, dan Xiao Pang berkata dengan muram, jika aku tahu bahwa aku sudah keluar, apakah aku akan bertanya lagi? Melihat si kecil yang gemuk tidak setuju dengannya, Lin Tian tersenyum, tetapi si kecil yang gemuk itu tidak mengerti, apa yang kamu tertawakan? Kamu harus tahu, tapi kamu tidak akan mengatakannya. Entahlah, Xiao Pang tertekan, dan Lin Tian tertawa, ingatan Anda ada di sini, saya hanya perlu membacanya dengan baik, dan saya akan tahu. Pria gemuk kecil itu sedang terburu-buru. Bagaimana jika aku tahu, lagi pula kamu tidak bisa keluar? Katakan, ada kuil kuno di sini. Dikatakan bahwa hanya melalui kuil kuno itu kita bisa pergi dari sini. Tetapi hanya sedikit orang yang bisa melakukannya, jadi kita terjebak di sini sepanjang waktu. Oh, kuil kuno? Mana? Ini jauh dari sini. Tetapi semakin dekat Anda dengan kuil kuno, semakin kuat semangat yang Anda miliki. Selain itu, kamu asing dan akan menjadi sasaran mereka. Jadi sulit untuk mencapai kuil kuno hidup-hidup. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, pimpin jalan. Apakah kamu gila?
Saya ingin Anda membaca teks lengkapnya secara gratis di kota buku saya. Klik halaman berikutnya untuk memimpin. Lin Tian berkata dengan dingin. Tetapi lemah kecil itu tertekan, jadi dia harus memimpin. Adapun roh-roh di perbukitan sekitarnya, mereka telah memperhatikan situasinya, jadi mereka tidak berani kehabisan. Bagaimanapun, kekuatan mereka mirip dengan sedikit lemak. Tetapi di tempat yang lebih jauh, orang-orang itu lebih kuat, dan melihat Lin Tian dan yang lainnya sama seperti melihat binatang buas seperti makanan lezat, dan kemudian mereka terbang keluar satu persatu. Hari ini adalah hari yang baik, seorang lelaki tua bungkuk, duduk di atas batu, menatap Lin Tian dan yang lainnya dan tertawa, sementara orang tua lainnya tertawa satu persatu. Beberapa orang tua juga berkata, "Ya, ada banyak, lebih baik sendirian." "Yah, itu tawaran yang bagus," kata bungkuk tua itu. Xiao Pang segera berkata kepada Lin Tian, "Sekarang kamu sudah selesai." Lin Tian memandang orang-orang tua itu, tidak memperhatikan mereka. Sebaliknya, dia berkata, "Itu hanya seorang pria yang lebih kuat darimu. Tidak ada yang perlu ditakuti." "Apa yang lebih kuat? Mereka jauh lebih kuat dariku." Tapi Lin Tian tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, dia berhenti di depan orang-orang ini dan menatap mereka dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, jika Anda tidak ingin dibersihkan, saya menyarankan Anda untuk menyingkir." Bab 2340 Si bungkuk tertawa. "Ini menarik," Xiao Pang berkata kepada Lin Tian dengan suara rendah. "Aku tidak bercanda." Dia mengerikan, dan dikatakan bahwa tidak ada yang tahu di mana tulang ilahinya. "Oh, tidak ada yang tahu?" Lin Tian tertawa, dan pria gemuk kecil itu berkata, "Aku tidak bercanda." Lin Tian tidak repot-repot bertarung dengan pria gemuk kecil ini. Sebaliknya, dia melihat ke arah yang abadi dan berkata, "Pergi ke ruangku dulu untuk menghindarinya. Jika kamu perlu kembali, kamu bisa keluar." Orang-orang ini tidak sabar untuk bersembunyi. Jadi ketika Lin Tian mengatakan ini, mereka sangat senang. Setelah Lin Tian menyingkirkan semuanya, lemah kecil itu lebih cemas. "Apakah kamu ingin menghadapi begitu banyak orang sendirian?" "Tidak peduli berapa banyak dari mereka. Mereka sama bagiku," Lin Tian berkata, dan gemuk kecil itu terkejut dan tidak percaya menatap Lin Tian. "Apakah kamu yakin?" "Iya," Lin Tian menegaskan. Tetapi Xiao Pang menarik napas dan tidak tahu harus berkata apa tentang Lin Tian. Bagi orang-orang tua di depan, mereka menertawakan Lin Tian satu persatu. Terutama bungkuk tua itu berkata, "Aku akan memperkenalkan diriku dulu." Lin Tian tersenyum dan tidak berbicara. Sementara bungkuk tua itu tersenyum dan berkata, "Kamu suka memanggilku tulang besi, karena tulang ilahiku sangat besi. Tidak peduli seberapa sulit Anda menemukannya, itu tidak akan terjadi." Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan semua orang tertawa. Beberapa orang berkata kepada tulang besi, "Pak Tua, apakah Anda mendengar saya? Orang-orang tidak menganggap Anda serius." Tapi, tulang besi tertawa, "Dia akan takut nanti. Apakah kamu datang bersama? Atau satu persatu?" Kata-kata Lin Tian membuat orang-orang ini tertawa lebih bahagia. Terutama tulang besi ini masih menertawakan Lin Tian. "Jadi, apakah kamu ingin mati? Kamu mencoba? Nah, siapa yang akan bermain dengannya?" Tulang besi tertawa terbahak-bahak. Seorang lelaki tua tertawa berkata, "Aku datang, sudah lama tidak memainkan jiwa abadi." "Baiklah, silakan dan jangan bunuh diri," kata tulang besi, dan lelaki tua itu melompat, bergegas ke benda-benda hutan, yang lain berada di luar diskusi. "Tebak berapa lama jiwa abadi pemuda ini bisa bertahan?" "Kamu tidak perlu menebak, sebentar saja, itu benar, aku akan berlutut dan memohon belas kasihan nanti." Ketika orang-orang ini mengira Lin Tian sudah mati, Lin Tian tertawa di sana, tetapi kerangka besi mengira ada yang tidak beres. Bagaimanapun, lelaki tua yang baru saja masuk adalah roh yang kuat. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan jiwa peri. Tapi itu tidak seperti Lin Tian telah diperbaiki sama sekali. Oleh karena itu, tulang besi adalah yang pertama kembali dan menatap Lin Tian. "Bagaimana dengan orang itu, Nak? Apakah Anda berbicara tentang dia?" Pada saat ini, Lin Tian melepaskan lelaki tua itu, dan lelaki tua itu, seolah-olah dia telah diperbaiki, pucat. "Ada apa?" Tulang besi penasaran, dan orang lain juga penasaran menatap lelaki tua itu. Meskipun lelaki tua itu mengatakan bahwa dia hanyalah hantu, bagaimanapun juga dia terhubung dengan roh, jadi dia baru saja dikendalikan langsung oleh Lin Tian. Jadi lelaki tua itu terhuyung-huyung, dia bukan jiwa abadi, dia juga jiwa abadi. Mendengar THD Lin Tian juga roh, orang-orang itu datang ke roh satu persatu, sementara Xiao Pang bergumam pada dirinya sendiri, dia tidak punya apa-apa.
Tulang besi menertawakan Lin Tian. Wah, kamu bisa menyembunyikan roh di tubuh Kaisar Abadi. Itu tidak bersembunyi, itu hanya merenovasi. Lin Tian menertawakan tulang besi, dan tulang besi itu mencibir. Tidak peduli apa alasan saya memperbaiki, sekarang Anda harus tunduk kepada saya dapat mengampuni Anda, jika tidak, Anda akan dihancurkan hari ini. Orang tua lainnya berteriak, abu terbang, melihat orang-orang ini seperti, Lin Tian menertawakan tulang besi ini, oh, abu menjadi abu, kamu yakin? Ya, saya yakin, tulang besi melotot, dan Lin Tian tersenyum, begitulah, ayo, biarkan aku mencoba. Tulang besi segera berkata kepada lelaki tua lainnya, pergi dan lihat baik-baik semangatnya, ada apa? Iya, bayangan orang tua ini terbang ke benda langit hutan satu persatu. Di benda langit hutan, jiwa langit hutan menertawakan mereka. Ayo, jangan pergi. Wah, kami akan menjagamu sebelum kami pergi. Ya, ketika kami menjatuhkanmu, ayo pergi. Wah, lihat gerakannya. Ada seorang lelaki tua yang terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Metode jiwa menghantam jiwa Lin Tian. Orang-orang ini berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah melukai jiwa Lin Tian. Siapa yang tahu bahwa tangan yang lain barusan tidak berpengaruh pada Lin Tian, dan Lin Tian menertawakan sisi lain. Apakah itu efeknya? Pria itu terkejut dan menatap Lin Tian dengan aneh. Tidak, aku menyerang. Seranganmu sangat kuat, tapi itu tidak berguna bagiku. Lin Tian Xie tertawa, orang itu tidak percaya, tetapi orang lain ingin mencobanya. Jadi orang-orang ini menjadi gila untuk menyerang Lin Tian, tetapi hanya ada satu hasil. Sebaliknya, Lin Tian tersenyum pada mereka, ya, giliranku. Orang-orang ini merasa tidak enak, jadi mereka ingin pergi dari sini. Tetapi Lin Tianfeng berada di ruang kesadaran ini, dan dia tertawa, barusan orang itu ingin melarikan diri, tetapi akhirnya aku mendapatkannya. Hanya kamu, ingin membawa kami, mimpi, ya, bahkan jika Anda adalah roh, kami tidak lemah. Melihat orang-orang ini, Lin Tian masih berpikir dia benar, dia akan bertarung dalam pertempuran kosong yang tak terhitung jumlahnya secara langsung. Namun, bab ini belum selesai di kota buku saya, klik halaman. Berikutnya, orang-orang ini tidak punya tempat untuk bersembunyi di ruang kesadaran Lin Tian, mereka hanya bisa dikejar dan diserang satu persatu, dan akhirnya mereka dipukuli menjadi segel jiwa oleh Lin Tian. Tapi kerangka besi di luar tidak tahu apa yang sedang terjadi, sebaliknya, dia menatap Lin Tian dan bertanya, mengapa kamu menggiling begitu banyak? Xiao Pang, yang berada di samping Lin Tian, takut Lin Tian akan dihancurkan oleh orang-orang tua ini. Namun, Lin Tian tiba-tiba membuka matanya, dan orang-orang tua itu berlari keluar satu persatu, tetapi mereka sangat malu. Adapun tulang besi, dia mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Orang-orang itu saling memandang, tidak berbicara, dan besi skeleton berkata, mengapa? Apakah kalian semua telah diturunkan? Orang tua berkata kepada Iron Bone, besi tua, dia sangat galak. Ya, kami, bukan saingannya, itu diakui. Mendengar ini, Tiego terkejut, dan Xiao Pang menarik napas, karena dalam pandangan Xiao Pang, Lin Tian hanyalah seorang pria yang memanfaatkan dirinya sendiri, tetapi sekarang dia bisa menaklukkan orang-orang tua ini, yang membuatnya sedikit sulit dipercaya. Setelah tulang besi itu terkejut, dia bersenandung, wah, aku tidak peduli bagaimana kamu menghadapinya, tapi hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah kamu akan bermain di tubuhku? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Dia menduga pasti ada penipuan di Lin Tianxing, jadi dia bersenandung, aku tidak bodoh. Bab 2341 mendengar ini, Lin Tian tertawa, dan tulang besi itu bersenandung, apa tawanya? Saya tertawa, jika ada cara, saya akan melakukannya dengan cepat. Jangan buang waktumu, kata-kata Lin Tian, biarkan tulang besi naik, dan kemudian membuka tangannya, kepala Lin Tian akan muncul banyak cetakan telapak tangan emas. Jejak telapak tangan ini seperti hujan lebat, turun dengan liar, targetnya adalah Lin Tian. Tapi Lin Tian hanyalah bayangan, tetapi Buddha telah pergi, kerangka besi itu tertegun dan melihat sekeliling, wah, apakah kamu tidak berguling? Aku di sini, Lin Tian duduk di pohon kering dan berkata sambil tersenyum. Sementara tulang besi itu bersenandung, pengecut. Selesai mengatakan, tulang besi ini menyerang lagi, dan Lin Tian menghilang lagi, sampai setelah muncul lagi, Lin Tian berdiri di atas batu dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar tidak datang ke tubuhku. Mimpi, pihak lain bersorak, dan Lin Tian harus berkata, itu sangat tidak mungkin.
Apa maksudmu? Maksud saya ini sangat sederhana. Aku ingin menemukan tulang ilahi dan memperbaiki jiwamu. Lin Tian tersenyum percaya diri. Tetapi tulang besi itu tertawa. Sejujurnya, tidak ada yang tahu di mana tulang ilahi saya. Oh, apakah Anda yakin Anda tidak tahu? Omong kosong? Tentu saja tidak. Cara percaya diri tulang besi itu. Tetapi Lin Tian berkata, secara tak terduga seperti itu, yang saya ingin tunjukkan kepada Anda. Dengan itu, Lin Tian Fei bangkit, lalu menyapu, dan melepaskan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Tulang besi itu mencibir. Jangan buang energimu, tulang Tuhanku, kamu tidak pernah tahu di mana kamu berada. Jangan khawatir, akan segera ada hasilnya, Lin Tian berkata. Tetapi manusia besi itu tertawa, kamu satu-satunya, masih mencarinya, konyol. Lin Tian mengabaikan tulang besi, tetapi tetap sibuk. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Tian muncul di tempat yang terlihat tidak biasa. Karena ini ada sumur, dan sumur ini adalah sepotong air. Lin Tian menatap air aneh sejenak. Ini kamu. Lin Tian melambai dan sebuah kotak hitam terbang keluar. Di kejauhan, tulang besi merasakan kejutan dari tulang roh pasifnya. Dia berbalik dan melihat Lin Tian melemparkan kotak itu ke kejauhan. Tulang besi itu terkejut, penuh kebencian. Orang-orang tua itu terkejut melihat kotak dan sumur. Orang tua besi ini meletakkan barang-barang. Aku benar-benar bisa menyembunyikannya. Bukankah dewa air itu membunuh air? Apakah dia tidak takut tulang ilahinya akan dihancurkan? Kurasa kotak itu melindunginya. Ketika orang-orang ini membicarakannya, Lin Tian mengeluarkan tulang emas yang bersinar dari kotak. Tulang besi itu terkejut. Nak, letakkan. Bagaimana jika saya tidak? Lin Tian tersenyum pada tulang besi. Tetapi tulang besi itu sedang terburu-buru. Wah, sudah kubilang, jika kamu tidak meletakkannya, aku tidak bisa mengampunimu. Benarkah? Kalau begitu ayolah, aku akan melihat seberapa baik kamu. Mendengar ini, Tiego pergi dan menatap Lin Tian. Apakah menurutmu aku tidak berani membawamu? Kalau begitu ayo, coba aku lihat. Lin Tian berkata untuk dia, sudah kubilang, aku tidak takut padamu. Kalau begitu ayolah, jangan bicara omong kosong. Tulang besi ini menarik napas dalam-dalam, lalu bergegas ke tulang ilahi itu. Dan kekuatan yang kuat keluar dari tulang ilahi itu, bergegas ke tubuh surgawi hutan, dan Lin Tian Xie tertawa, tunggu kamu. Semua orang tahu bahwa tulang besi telah ditipu, dan Lin Tian sekarang duduk di sana dengan mata tertutup. Namun, di ruang kesadaran Lin Tian, tulang besi itu menertawakan Lin Tian. Wah, kupikir jiwamu begitu kuat sehingga tidak ada perlindungan. Butuh perlindungan? Omong kosong, roh, jika kamu tidak ingin dibersihkan oleh orang lain, kamu setidaknya harus memiliki banyak sarana pelindung atau senjata ajaib untuk mencegahnya. Lin Tian berkata dengan percaya diri, tidak, aku aman. Itu disebut keselamatan juga, kalau begitu kamu bisa mencoba. Itu tidak aman. Lin Tian tersenyum pada tulang besi, tetapi tulang besi itu menatap Lin Tian. Kalau begitu kamu bisa melihat bagaimana aku bisa membunuhmu. Selesai mengatakan, tulang besi ini satu ide, memadatkan satu set keterampilan kunci jiwa emas, dan menjerat jiwa Lin Tian, lalu dengan puas berkata, lihat, jiwamu dikunci olehku. Lalu, jika aku menarik, jiwamu akan ketagihan olehku, dan kemudian aku akan melakukan apa yang ingin aku lakukan. Sisi lain berkata dengan percaya diri, dan Lin Tian tertawa, oh, kemudian cobalah. Orang ini, tidak benar-benar takut akan itu, tapi Lin Tian menatap tulang besi dengan senyum jahat sampai tulang besi itu bersenandung, aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Setelah itu, tulang besi ditarik, tetapi tali itu ditangkap oleh jiwa Lin Tian. Sebaliknya, jiwa Lin Tian berdiri di belakang tulang besi dan berkata sambil tersenyum, ini adalah ruang kesadaranku. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku sesuka hati? Sekarat, begitu tulang besi berbalik, dia meletakkan tangannya, tetapi dia tidak melukai jiwa Lin Tian. Sebaliknya, Lin Tian dengan kosong memukulinya, pihak lain berteriak, lalu dengan cepat mundur ke kejauhan, dan matanya menatap Lin Tian dengan aneh. Kamu, siapa kamu? Apakah itu penting? Lin Tian menertawakan tulang besi ini, dan tulang besi tahu pada saat ini bahwa jiwa Lin Tian memiliki. Bacaan teks lengkap gratis di kota buku saya bab ini belum selesai, klik halaman. Berikutnya betapa mengerikannya itu, terutama jika serangan Anda tidak dapat melukai pihak lain. Lin Tian melihat tulang besi yang ketakutan dan berkata, ya, aku tidak ingin berbicara denganmu. Apa maksudmu? Maksud saya itu mudah. Aku akan membawamu. Lin Tian selesai mengatakan itu.
bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan pikiran pertama dari tulang besi itu adalah mengungsi ke sini. Tetapi ketika dia ingin pergi, dia menemukan bahwa dia tidak bisa pergi sama sekali, dia hanya bisa berjalan-jalan untuk menghindari serangan Lintian. Tapi ada semakin banyak setan, tulang besi ini bisa membunuh beberapa, tapi tidak bisa membunuh semua iblis. Ia bahkan tidak bisa mengatakan, "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Di hadapanku, biarkan kamu memberi jalan, kamu tidak memberi jalan. Tidak bisakah aku membiarkannya sekarang?" Tulang besi menyesali jalan, di dalam hati juga berdoa Lintian bisa melepaskannya, tetapi Lintian benar-benar tersenyum, "Biarkan apa yang bijak. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh semua? Tidak, aku tidak akan membunuhmu, aku akan membuatmu berguna." Lintian menertawakannya, tetapi tulang besi itu mendesak, "Apa gunanya? Aku ingin pergi ke kuil kuno dan membantumu membangun tubuhmu." Lintian tersenyum dan berkata, "Pergi ke kuil kuno, apa kamu gila?" "Tidak gila," Lintian berkata sambil tersenyum. Tetapi tulang besi itu merasa bahwa Lintian gila, dan bahkan berkata, "Tidak mungkin bagi kita untuk memulihkan daging kita. Saya tahu bahwa Anda dapat pulih hanya ketika Anda menemukan tumpukan material. Tapi saya memiliki kemampuan yang kuat, selama jiwa ada di sana, Anda dapat dengan cepat mengumpulkan tubuh, tetapi hanya butuh sedikit waktu." Lintian berkata dengan percaya diri.